Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Surabaya. Sekarang saya berada di kediaman salah satu dokter gigi paling terkenal di Surabaya. Ya gimana nggak terkenal guys? Ini kalau lagi buka praktek itu antriannya itu sampai di pintu security guys. Ini saya syukur datang hari Minggu ya dok ya. Yeah. Alhamdulillah harusnya hari ini saya ke Banjarmasin sebenarnya, tapi tiba-tiba dirubah schedule-nya, dapat ke Surabaya. Alhamdulillah bisa main ke sini pas hari Minggu. Jadi Dokter Rizky lagi libur. Apa kabar nih Dokter Rizky? Alhamdulillah, sehat Mas. Alhamdulillah. Finally bisa datang lagi di sini setelah nih kolamnya udah jadi aja nih dok. Iya, saya aja belum jadi nih dok, masih Kolam proses. baru ini, Mas. Jadi waktu Mas Daus pertama ke sini masih kolam yang sebelah garasi. Yang dekat lama. garasi carport. Carport. Nah sekarang udah jadi di sini ngobrol-ngobrol banyak. Udah jadi aja kolamnya guys. Saya aja masih progres. Ini udah mau jalan 1,5 bulan. Ini berapa lama nih proses? Ini pembangunan sekitar 3 minggu sampai 1 bulan Mas. Jadi waktu saya sempat ke Jakarta 1 minggu, agak lamanya waktu gali untuk yang. Jadi ini kan sebenarnya tempatnya dapur kosong. Oh yang ini? Ya, dapur kotornya ART rumah. Jadi biar masak waktu masak itu kita nggak galau antara asap masuk ke dalam, ada dapur kotor Mas Daus. Tapi karena kan saya mau pingin bangun kolam, ada 2 lokasi, yang satu di depan praktek sama yang di sini. Tapi kalau yang depan praktek istri saya bilang, kamu tuh lebih sayang ikanmu daripada pasienmu. Nanti pasienmu melempar makanan, kamu marahin ke pasienmu, kan nggak enak Mas Daus. Akhirnya ya udah, karena juga ilmu saya di Koi kan juga masih kecil sedikit. Jadi ya saya putuskan di sini karena indoor Mas. Suhunya juga lebih stabil. Tapi barbar banget guys, dapur dijadiin kolam. Kalau saya masih mending ya, taman dijadiin kolam, carport jadi ini dapur kotor ya? Dapur dijadiin kolam, waduh. Pokoknya nanti rencana selain dapur kotor Mas, tempat cucian juga, tempat jemur juga. Jadi semua sudut rumah kita manfaatin biar jadi cuan. Mikirnya apa guys? Ngelobi ke 01-nya gimana nih? Ngelobinya tuh dia tuh masalahnya tuh, waduh susah. Ada triknya nanti Mas. Ada triknya. Selama kita bisa ngasih ke Menteri Keuangan itu cuan, pasti dia nggak akan ngomel. Oh siap. Nah itu tipsnya guys ya, yang biasanya diomel-omelin untuk bangun kolam segala macam. Nah, beli ikan 5 juta bilang 500.000. banget tuh. Saya juga ngalamin dulu. Banget tuh dok. Nah ini lanjut lagi dok. Oke Mas. Untuk kolamnya ini pakai jasa twin builder atau bangun sendiri dok? Enggak. Jadi kebetulan saya selain dokter Mas Daus, saya kan juga pernah punya usaha di perumahan. Saya seorang developer juga zaman dulu. Wow. Ya sudah itu. Ini kalau ini sih kita bangun sendiri Mas Daus. Jadi sedikit banyak kita masih ngerti ilmu tentang bangunan sipil lah gitu ya. konstruksi Mantap gitu ya, masih ngerti. Kalau wajar bisa bangun sendiri karena masih ada ilmu sipil. Nah saya nggak ada sama sekali basicnya, makanya pakai jasa point builder. Tapi sebelumnya udah pernah nanya-nanya juga nggak dok? Sama mungkin point builder kalau misalnya bangunnya Pak udah pernah. Jadi saya sebenarnya awalnya desain saya dengan point buildernya pun itu hampir 100% sama. Tapi untuk meyakinkan saya Mas Daus. Jadi karena background saya kan bukan situ. Sama kayak saya misalnya mau bangun rumah, saya juga pakai jasa arsitek maupun sipil. Benar. Ini untuk konsultan kita. Nah saya kemarin kebetulan pakai Banten Koi Farm BKF. Oh ini, Om Kutni. Ya, soalnya kebetulan beliau juga pernah singgah ke sini waktu lagi ada proyek di Surabaya, dan beliau kaget dengan kolam saya yang kecil-kecil tadi bisa menghasilkan ikan jumbo dan bulky. Nah, saya udah kenal sama beliau, saya tanya, Om kalau saya mau gambar oret-oretan berapa? Gitu. Udah bebas dok, udah buat teman sendiri gitu-gitu. Akhirnya anunya sama beliau, tapi untuk button drain dan jadi maksudnya pembuatan untuk desainnya sketsanya itu dari Om Kutni. Betul. Pembangunan dimaturin sendiri. Betul. Oh, I see. Jadi tadi dari Om Kutni itu dikasih gambar itu, yang sebelumnya saya juga udah gambar Mas Daus. Oh sebelumnya udah buat sketsanya udah sendiri. bikin sendiri dan itu hampir 100% sama. Ya, soalnya memang saya akuin guys, untuk membuat kolam koi, khususnya kolam koi ya itu cukup kompleks ya dok ya. Dibilang gampang susah, enggak, dibilang susah rumit imangi ya. Iya, betul. Makanya wah ya, jempol aja gitu kalau misalnya bisa mandorin sendiri. Wah ini luar biasa. Dan ini habisnya untuk kolam 35 ton up lah kalau kita hitung kasarannya ya Mas Daus. Itu hanya habis di 46.100.000 dengan sudah LP 100, pompanya 2, UV, all-in dan media. Itu udah semua. Nggak nyampe 50 ya? Nggak nyampe 50 juta. Itu pun saya mikirnya masih kemahalan. Harusnya ada yang bisa saya tekan, tapi kan nggak mungkin. Yang mau ditekan apa lagi gitu kan? Insecure saya guys, sebenarnya saya sama itu Mas, apa namanya, keramik yang di sana, sampai yang batu. ornamen yang di sini udah jadi. Waktu itu kan hanya tembok kosong dia. Tapi yang mungkin nanti kan untuk butuh finishing terakhir adalah untuk bagusin ini nanti insya Allah lah setelah panen ikan ini. Jadi saya sebenarnya sih hobi ini kan awalnya hanya hobi Mas. Jadi hobi ini 2 tahun yang lalu waktu
pandemi. Pas pandemi yang kemarin COVID ya. Seumuran istri saya mau lahiran anak kedua, seminggu itu saya bikin kolam sama tadi yang tukangnya saya Oh, iya, tunjukkan. iya. Nah itu kita bikinnya 10 harian di kolam pertama. Nah setelah itu kok kecanduan, beli ikan. Kecanduan. Tapi kan kalau kita hanya beli, kasih makan, nggak ada pemutaran lah istilahnya. Kita juga rugi. Akhirnya saya putuskan jual lah. Oh ternyata bisa ya dijual. Hasilnya juga lumayan. Jadi kolam ini pun juga dari hasil penjualan ikan yang di kolam lama yang kecil-kecil 2 gitu. Nah, aromanya kalau misalnya udah kayak gitu udah dapat ritmenya biasanya jadi dealer nih guys. Semoga kedepannya. Oke, lanjut lagi nih. Oke. Untuk di kolamnya, selama pembangunan kolamnya ini ada kendala nggak pas ini? Mungkin bisa ceritain kepada teman-teman mungkin yang baru mau buat kolam juga nih dok. Misalnya kendalanya apa, dikarenakan apa, dan akhirnya Dokter Rizky akhirnya solusinya apa gitu. Bisa mungkin Jadi diceritain. pembangunan kolam ini agak lama untuk proses penggalian mas, karena kan rumahnya udah ada lantainya. Oh iya, karena ini dapur kan awalnya dapur kotor. Awal kenapa kok ini nggak dibikin ini ditanam tapi berdiri? Karena tadi kalau ditanam pasti bisa DP-nya lebih besar ya mas, untuk gali, digesting, cornya. Tapi akhirnya itu tadi saya putuskan lantainya kan udah ada, lantainya pakai lantai yang ini nggak dirubah mas. Yang kolam utama lantainya tetap, jadi yang digali cuma yang chamber 2 meter, chamber aja. Jadi karena saya mikirnya air kan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, jadi posisinya harus begini. Jadi di sini kedalaman antara range 120 sampai 150. Jadi mengerucut Mas Daus. Bisa. Biar dia kotorannya ke tengah ya, kumpul ke bottom drain. Betul. Terus lari ke chamber 1 itu sekitar 1,8. Nah, yang agak susah galinya di situ karena tanahnya udah keras. Oh, karena udah lama ditinggalin kan? Sebenarnya udah puluhan tahun sih mas, ya, dari saya lulus gitu kan. Nah harusnya kalau kata Pak tukangnya, Pak kalau pakai begu enak lah. Begu mau masuk mana di sini? Mau bongkar rumah? Ya juga ini kan bagian belakang rumah bukan bagian depan ya. Betul. Ya kali rumah tetangga kita bobok. Minta permisi. Dia permisi lewat. Betul. Itu yang kesusahannya hanya di situ. Di penggalian dok ya. Terus habis itu waktu sudah jadi ada kebocoran. Nah itu kebocoran, waktu kebocoran alhamdulillah Om Kutni bantu sekali, ternyata ketemu di chamber 5 mas. Akhirnya kenapa tuh chamber 5 dok? Chamber 5 ada retak rambut, terus sama Om Kutni dikasih solusi, disuruh aci ulang. Oh, diaci ulang dan disobek dulu gitu apa? Yes, betul, didedel kalau orang Jawa bilang didedel dikit, jadi dikasih luka, terus habis itu diaci ulang, ditunggu kering 1-2 hari, baru untuk amannya saya kasih damdek. Oh, ditambah damdek. Kayak di rumah juga pakai damdek. Kemarin udah pakai damdek gitu. Tapi untuk semua kolam ini sebenarnya nggak kita cat Mas Daus. Jadi untuk menurunkan biaya produksinya, jadi cuma kita aci aja. Ya. Toh nanti istilahnya kalau tumbuh lumut pasti juga akan hitam. Benar. Ya. Oh ya, tadi ngomongnya ada retak rambut. Betul. Dijelasin nggak sama Om Kutni penyebabnya apa kira-kira? Karena ini dia kaget. Jadi mungkin sebelum full setting daripada itu udah keburu kita isi air. Oh, jadi maksudnya si struktur kolamnya ini benar-benar kering banget, benar-benar ready. Betul. Udah gatel tangan isi air. Udah siap-siap aja kita. Namanya penghobi kan. Ya, penyakit penghobi. Saya aja udah gatel banget pengen isi air ini udah 1 bulan lebih nih. Betul. Oh, nanti makanya harus bersabar ya guys ya untuk dapat hasil maksimal kita harus sabar. Terus itu berlangsung masih bocor halus itu mas sampai kemarin ini orang udah running sekitar 1 bulan mas. 1 bulan. Oke. 1 bulan dia running itu masih ada bocor sedikit. Tapi kita nggak tahu nih sumbernya dari mana. Akhirnya saya udah bilang Pak tukangnya udah biarin aja. Kenapa? Karena kolam pertama saya dulu udah kita benerin mau pakai apa, mau pakai keramik, mau kita pakai damdek, mau kita kasih sika, mau kita cat pakai apa tetap ada aja kebakaran. Ternyata yang menyelesaikan adalah waktu mas. Seiring bertambahnya waktu, tumbuh lumut seperti ini. Alhamdulillah kemarin Mas Daus mau ngabarin saya di hari Jumat itu kita udah nggak dripping air di sini, udah full. Jadi sebenarnya tapi juga itu menguntungkan sih mas kalau ada bocor halus sama seperti yang Mas Daus kemarin. Yang di siapa itu saya lupa. Sakura Koi. Nah, itu kan beliau juga bocor halus. Tapi manfaatnya apa? Drippingnya kan bisa lanjut, air juga jernih. Aduh. Malah dijadiin quote ini ya. Petaka membawa berkah. Ya. Oh dok, nah ini selanjutnya boleh jelasin nggak ini dok untuk overallnya untuk di kolam ini misalnya dimensinya. Nanti juga minta tolong habis ini boleh izin kita buka ya beberapa bagian chamber. Siap. Segala macam. Nah ini kita mulai dari dimensi dulu nih dok. Nah ini
luasnya berapa kali berapa, ke dalam kali berapa untuk kolam utamanya dulu. Oke, untuk kolam ini keseluruhan dulu ya Mas Aus. Keseluruhan kita di 5 kali 6 Mas Aus. Jadi ruangan ini dulunya 5 kali 6. Oh nih sama chambernya 5 kali 6. Betul, sama chambernya. Terus kita potong di 2 meter ini untuk chamber. Tadi chambernya 2 kali 6. 2 kali 6. Jadi sisanya berarti kan 4 kali 6 ya. Yes, 4 kali 6. 4 kali 6 24 kedalaman. Kedalaman 1,2 sampai 1,5. Anggap aja 1,2. Oh iya, karena yang tadi kerucutnya 1,5-nya doang yang ini ya, 1,2 yang bagian pinggir. Nah, ya sekitar 25 sampai hampir 30 ton lah total ya, Pak ya. Betul. Nih, untuk chamber tadi berarti ada 6 chamber Mas Daus. Jadi per chambernya kita pakai di 2 kali 1 meter. Kedalaman yang pertama 1,8, yang selanjutnya 1,6. Siap. Nah, ini kenapa pilih untuk kolam indoor? Tadi kan udah jawab tuh misalnya karena temperaturnya tadi ya. Misalnya itu apa lagi dok? Mungkin alasannya kan biasanya kan orang-orang kan pasti milih di depan ini karena di luar dari tadi mengkhawatirkan pasien ini. Ada lagi nggak alasannya dok? Kalau di indoor selain dari suhu ya Mas, saya kan juga kalau nikmatin kolam ini kan setiap kali habis praktek. Jadi kalau saya praktek kan ada 2 sesi Mas Daus. Waktu Mas Daus kesini pagi, habis itu saya tinggal, mohon maaf. Habis itu kan lanjut ke sore. Nah, di antara jeda waktu siang tadi jam 12 sampai jam 3 saya nongkrongnya di sini. Coba kalau saya nongkrong pakai celana kolor sambil pakai tank top di depan kan dilihat pasien nggak lucu juga. Akhirnya saya putuskan di sini. Iya benar juga ya. Ini istilahnya untuk inilah tempat relaksasinya di sini. Jadi kebanyakan malah sambil saya tidur juga di sini, melihat YouTube, juga boleh ya, ngopi semua bawa ke sini, tinggal Mbak antar di sini gitu. Iya, benar. Keren. Nah, selanjutnya kita pengen ini minta tolong nggak? Boleh. Habis ini saya panggil Masnya untuk kita buka chambernya ya. Ya, kita intip-intip seperti apa chamber kolam yang ada di kediaman Dokter Rizky. Nah, ini kita mulai dari chamber pertama dulu dok. Nah, ini kan dari button drainnya pakai dua tadi ya button drainnya. 4 in pakai 2. Dua-duanya, terus skimmernya pakai 2 in pakai 2 Mas. Oh, pakai 2 semuanya di pinggir pojok-pojok ya. Untuk biar kedorong kan kita pakai pendorong juga di situ. Terus arusnya kan agak kenceng. Jadi ini lucu Mas. Arus ini di awal sama Pak tukangnya kan dikasih ini ini Mas. Apa? Yang 1 meter itu yang apa? Yang hitam untuk ngeluarin oksigennya. Oh, ini uniring kayak gitu. Betul, uniring. Itu kita pakai 1 meter lebih Mas Daus. Tapi waktu pakai itu hanya keluar gelembung aja tanpa arus seperti ini Mas Daus. Terus berapa hari setelah itu lepas ternyata. Ikan itu waktu kita kasih dengan uniring itu mau makan tapi nggak selahap dengan ini. Ini kan kolam ini kan kolam puspakan. Jadi waktu uniring itu lepas, gelombangnya kan kayak air laut, kayak tsunami. Ikan ini lebih cenderung. Saya kasih lempar itu per 30 menit sampai 60 menit satu hari. Jadi dari jam 3 pagi kita kasih makan sampai jam 7 malam. Ini dari tanggal 7 terus masih puasa di sini. Sekarang udah besarnya udah kayak gini. Siap. Nah, sekarang kita di chamber pertama nih. Ini isinya apa nih dok? Ini full jaring nelayan Mas Daus. Wah, ini jaring nelayan untuk mekanisnya. Tapi kata Pak Kutni disuruh diurai dok. Jadi kenapa kalau jadi jaring nelayan kita pakai di 2 chamber Mas Daus untuk mekanisnya, chamber 1 dan chamber 2. Agar apa? Kalau ngangkat lebih gampang dan kotoran itu dia nggak pindahnya nggak ini. Jadi dia udah ditahan di situ di chamber 1. Oh ya, biasanya kan teman-teman di rumah pada pakein kantong itu kan ya, disusun apa bla 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 bla. Oh, nah jadi ini ada alasan tertentu kenapa ditebar gitu aja dok ya. Siap. Habis chamber 1 kita buka chamber 2. Chamber 2 boleh. Mas Fatur minta tolong ya. Nah, ini setiap chambernya pakai apa nih dok? Pakai leher angsa atau leher angsa? Jadi pipa yang 4 in disuruh kalikan 5 supaya nggak vlogging dan aliran airnya lancar dan alhamdulillah. Ini pakai 5 pipa. Wah, ini 2, 3, 4, 5 Mas. Ini ada 5 tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga jaring Mas, tapi kita kantongin Mas Daus. Oh, yang ini dikantongin kali ini ya? Iya, seperti itu. Nanti untuk chamber biologisnya pasti terkejut saya pakai apa. Karena di luar Nurul. Iya. Ini kalau ke dalamnya tadi berapa kali yang 18 di situ, terus kesininya sekitar 16. Oh, 18, 16. Ini pun belum penuh Mas, karena ya tadi menghemati budget. Nanti kecuali habis panen, barulah kita penuhin semuanya. Kalau ada rezeki ya kita ganti media premium. Siap. Nah, ini chamber kedua. Kita buka chamber ketiga ya. Nah, kan kalau Mas Daus ngeliat ini agak aneh. Iya. Ini saya mikirnya ini kalau lihat langsung nih, ini kayak CB. Iya, BioBlox apalah gitu. Ini kita pakainya teman-teman Hebel.
Hebel kita pecahin. Kenapa? Waktu itu saya di kolam yang mas yang kecil sama di kolam fat itu saya pakainya pernah beli CB. Terus datang sama ART saya dibongkar. Bapak beli apa? Ini namanya batu dari Jepang, saya bilang gitu. Apaan Pak? Orang ini kalau kita pecahin hebel sama. Saya suruh, wis kamu pecahin satu bawa sini. Dipecahin sama dia. Loh kok mirip, saya bilang gitu. Tapi ini tidak tidak menganukan CB ya. Saya juga pakai CB, tapi CB pasti hasilnya lebih bagus. Nah akhirnya saya berpikir, oh ini ternyata pori-porinya juga lumayan nih. Akhirnya yang dicari kan pori-porinya itu tadi. Nah ini berarti benar-benar hebel bangunan. Hebel bangunan dipecah tapi ada ininya mas, triknya ya sebelum langsung dimasukkan. Kita cuci dulu hebelnya, setelah dicuci direndam di air. Waktu direndam kita tambahin bakteri starter dulu. Selama 2 hari 3 hari baru masukin ke sini. Dan dia nanti kalau udah lama kelamaan dia akan tenggelam. Untuk chamber 2 dan 3 sama isinya. Oke lanjut lagi. Oke lanjut ya. Walau ini udah, aduh, saya speechless nih lihat chamber 3-nya. Lanjut lagi ke chamber 4. Boleh. Nah, kita buka chamber 4. Oh masih sama dok? Masih sama mas. Masih chamber sama. 4 masih sama. Siap, ini masih sama. Gak ada yang berbeda sama tadi chamber 3. Masih sama-sama pakai hebel. Tapi nanti ini nextnya mau tetap pakai ini sih. Ini enggak. Kalau ini udah menghasilkan, udah panen, pasti saya upgrade. Saya maunya ke premium sih mas. Ya, siap. Bio atau yang lain lah. Siap. Ini kan untuk kalau untuk orang sementara ya. Biar cuan dulu lah. Nah boleh juga nih mungkin kalau sambil running pakai gini ya dok ya. Boleh. Dan hasilnya mas Daus kan bisa lihat nih. Ini kolam full puspakan. Ya kejernian sih kalau menurut saya udah oke lah, dengan sehari dia makan di atas 12 kali. Udah oke, udah lumayan lah. 30 ton. Nah, isi 58 ekor sekarang. 58 ekor ya saat ini ya dok ya. Siap. Lanjut untuk chamber ke 5. Oh ya kelima, sorry, kelima. Kalau yang kelima ini kita pakai biobol mas Daus. Wah biobol. Kita habis 2 kantong, mungkin per kantongnya sekitar 15 sampai 20 kilo, berarti kita 40 kilo. Oh 40 kilo biobol yang ada di dalam sini. Ini agak saya modalin dikit lah. Karena kebetulan dapat biobolnya murah. Karena wajar, ini kan gedenya kan 2 kali 1 ya. 2 kali 1. Kedalaman 1,6, 1,8. Jadi hitungannya berarti hampir sekitar 3 sampai 4 ton ya berarti. Betul. Isi kolamnya. satu chamber. Betul. Di rumah saya 1 chamber 4 ton. Jadi 2 chamber ini udah setara dengan chambernya Dokter Rizky nih. Wah gokil. Untuk yang terakhir ini di pompa mas, ini air bersih aja isinya. Sambil saya kasih lampu UV, tapi dari awal sampai sekarang nggak pernah saya nyalakan. Karena tadi yang saya cerita ke Mas Daus, saya tadi ada satu metode, itu pun saya lihat dari YouTube-nya Pak Trisno yang tadi saya cerita. Itu jadi di awal sebelum ini running, saya busukin dulu. Jadi saya bikin amoniak buatan, kita busukin dulu, saya masukkan sini. Jadi ini proses mature-nya dia hanya butuh sekitar 1 minggu aja. Oh 1 minggu aja udah langsung. 1 minggu udah mature. Jadi udah langsung turun ikan puspakan. Tapi waktu awal turun ikan saya juga puasain dulu seminggu. Kenapa? Sebenarnya itu udah bisa kata Pak Trisno di YouTube-nya itu bisa. Tapi saya kurang berani. Baru setelah itu saya yakin ikannya nggak ada flashing, nggak ada lompat-lompat, sikat makan sampai sekarang. Siap. Nah bentar nih dok. Boleh. Ini 2 pompa ini apa nih dok? Ini pompa modifikasi dari Blitar. Ya biasanya kan pompa kolam itu kecelup kan? Betul. Jadi saya pernah pakai yang pompa celup Mas Daus di kolam yang lama itu pakai, dan 2 kali nyervis nggak bisa, jadi sering jebol, terus servis nggak bisa. Dan resikonya apa? Kan di sini kalau dicelup itu kita ada aliran listrik yang masih dalamnya. Mau nggak mau juga, meskipun kayak gini dia ada yang dipompa ke situ, tapi kan ada yang ditembak langsung ke kolam. Itu ikan kalau lagi dia konslet, maksudnya juga pernah Mas menyanyi waktu itu sampai ikannya gini. Jadi kayak kesetrum. Nah, akhirnya semenjak itu kita nggak pakai itu. Kalau pompa ini selain dia lebih murah, dia rusak juga bisa diservis. Ini jadi pompanya pakai 2 per anunya 30.000 LPH. 30.000 LPH 1 pompa atau 2 pompa itu? 1 pompa. Jadi ini 60.000 LPH. Itu pun sebenarnya mau saya tambah lagi. Alhamdulillah kan kemarin menang KC ada duitnya. Nah, itu mau buat kita nambahin pompa ke depannya. Bentar dok, ini mereknya apa? Ada mereknya? Nggak ada. Jadi mungkin dia kayak sanyo biasa mas, dimodifikasi. Dan ini nyala 24 jam. Yang di depan itu juga 2 kolam saya pakai itu semua.
Wah, baru pertama kali lihat nih model kayak gini, guys. Iya. Nah, ini aeratornya pakai LP100. LP100 nih. Nah, LP100. Kalau ini oke lah, baik. Semua penghobi kayaknya udah Iya, udah kenal lah. ini doang nih. Ya, kirain nih tadinya pompa apa? Pompa untuk sumur bor gitu dong. Iya. Kok ada di sini pompa sumur bornya ada di dekat Dan nggak kolam. bising ya masalahnya. Iya, nggak bising. Kalau orang kan bilang kan, wah ini bunyinya Iya. sayang-sayang. Saya kan pada umumnya kan kayak gitu, pompa sumur bor pasti Betul. berisik gitu Dan kan ini kalau noisy. rusak cuma servisnya cuma 150.000. Dan cuma nunggu 1 minggu dah. Jadi kita sediain ada cadangan 1 di gudang. Jadi kalau ada yang rusak ya kita langsung bongkar, bawa ke tempat servis itu bisa. Wah, Paling cuma lilit tembaga. Boleh juga nih, Dok. Harga ada bocoran nggak berapa? Cuma 800.000. Untuk yang modifikasi ya, ini kan saya mintanya 30.000 Mas Daud. Yes. Kalau yang lama dia cuma 750. Nanti kalau mau kontaknya saya kasih Mas. Siap. Wah, keren. Oke, nah selanjutnya dari pompa. Ini pompa ada isinya nggak, Dok? Atau cuma kayak gini air kosong aja? bersih aja sama UV tapi nggak pernah kita nyalain. Dia nembak nih Mas. Nembak Nembak ke ke atas untuk waterfall pakai 30.000. Itu kita isi di oyster. Oyster pakai di kemarin sini. berapa Mas? 10 kilo ya Mas? Oyster shell satu ya. itu ya, sekitar 10 kilo kita pakai di situ untuk langsung masuk ke sini untuk stabilin pH. Sebenarnya sih kayaknya kurang ya Mas. Yes. Nah itu sampai itu yang 2 ini dari pojok sana pojok sini kita pakai arus atas dan arus bawah. Oh, ini pakai yang pompa yang tadi kan ada 2 satunya. Betul Mas. Jadi untuk dorong kotoran sama ikan nggak diem. Iya. Jadi kayak gini ikan nafsu makannya luar biasa Mas. Selain dari aerator yang LP100 sama anunya. Ini keeping sekitar belum ada 2 minggu lah. Jadi nanti saya kirimin video before-nya waktu ikan datang masih kurus-kurus. Boleh. Dengan sekarang hasilnya seperti ini. Kalau mau saya matikan dulu aeratornya boleh. Bentar. Biar kelihatan udah lumayan ngisi baginya gimana. Ini padahal baru running sebulan ya ini, Dok ya? Ya, sebulan dan lumut udah mulai tumbuh, alhamdulillah udah nggak bocor. Nah, ini dia. Tuh ada kali berapa ekor nih? Tadi berapa? Ini 5 yang dari dealernya. Jadi kan ini sebetulnya kolam kerjasama sama dealer Mas. Jadi saya pembesaran dari salah satu dealer. Semacam asukari gitu berarti Ya, teman-teman. saya dari beliaunya, saya dikasih ini 50 ekor. Ini kebetulan dealernya dari SJD Koi semua. Jadi saya ambil 50 ekor, yang 8 ekor dari kolam lama saya. Karena 2 kolam lama saya rencanakan untuk full KC Mas Daus. Biar saya bisa puspakan. Siap. Dengan maksudnya kalau yang KC kan pasti pakainya beda dengan yang biasa. Ini dengan segini aja kita matiin aerator LP100-nya, arusnya juga masih kenceng. Tapi ikan masih geraknya dia masih nggak enak, kita ngelihatnya masih kurang lah. Yes. Oke, sip. Ini itu aja penjelasan sedikit overview-nya di kolam bagian belakang. Nanti kita akan lanjut lagi di bagian depan. Nah, sekaligus nanti ini ada tips-tips beberapa dari Dr. Rizky terkait dengan metode-metode keepingnya. Soalnya baru-baru ini dapat juara lagi, guys. Kebetulan. Wah, kebetulan tapi sudah sering juaranya. Wah, ini juga luar biasa untuk teknik keeping untuk kolam-kolam polosan spesial. Nanti makanya tetap ikuti video dari Kopoet Indonesia. Terima kasih sudah nonton dan salam untuk persahabatan.